Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada Minggu pagi hari ini 7 Februari 2021, marilah kita menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita untuk kita beribadah bersama-sama, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti melalui YouTube Gereja Toraja, bahkan melalui viewer YouTube Gereja Toraja. Kita menyiapkan hati kita dan kita sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri dan kita menyanyikan PKJ nomor 242 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Seindah siang sinari terang. Saudara, mari kita akui bersama-sama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Kita sudah melewati sepanjang minggu dalam kehidupan kita. Dan sebagai manusia tentulah seringkali kita banyak kelemahan, kekurangan dan yang tidak berbuat. Karena itu mari kita mengaku dosa kita. Ya Bapa di surga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebagai hamba Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kamu sekalian. Karena itu dengarkanlah berita anugerah, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Dia mengerahkan anaknya yang tunggal, supaya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.
Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit dirasa tinggi, kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut dirasa dalam, kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Saudara dengarkan petunjuk hidup baru, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kita membaca Mazmur 147 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 secara berbalas-balasan. Haleluya! Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. dan membalut luka-luka mereka, Ia menentukan jumlah bintang-bintang. dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, Yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan. Kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Bersama-sama Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi
Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kembali ada kesempatan buat kami untuk membaca merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, angkat semua beban yang merintangi kami Tuhan, dan layakkan kami untuk memahami kebenaran yang kami baca renungkan, sehingga itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, biar kami terberkati bersama-sama pagi ini. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami lagi siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari 3 bacaan. Pembacaan pertama terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Pembacaan kedua terambil dari pertama Korintus pasal 9 ayat 15 sampai 23, dan pembacaan yang ketiga terambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Kita masuki pada pembacaan pertama, yaitu Yesaya 40 ayat 21 sampai 31, yang berbunyi demikian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari pertama Korintus 9 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah.
Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upaku? Upaku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi karena hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita buka. Kita akan baca Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-39. Markus pasal 1 29 sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar.
Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbagai orang mendengarkan firman, merenungkannya dan mau wujud nyatakannya dalam kehidupan ini hari lepas hari. Kures semangat puang. Shalom saudaraku, ada sukacita? Amin. Luar biasa. Tema kita pagi ini, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Saudara, mari kita katakan bersama-sama dengan bersuara, Allahku dahsyat. Ya, coba katakan pada kiri kanan saudara, Allah kita dahsyat. Amin, puji Tuhan. Luar biasa, Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat. Pertanyaan saya, apa yang terlintas dalam pikiran atau benak saudara ketika saya mengajak saudara tadi untuk memperkatakan kata Allahku dahsyat? Paling tidak yang datang dalam pikiran kita adalah berlimpah berkat, sembuh dari sakit, sehat, ya kan? Sukses dalam usaha, karir, berhasil dalam studi, dan macam-macam lah yang bisa mengenakkan, membanggakan kita. Semua itu tidak salah. Namun saudaraku, yang menjadi persoalan adalah ketika orang memperkatakan Allahku dahsyat, hanya membayangkan mengalami kedahsyatan Allah dengan menerima curahan berkat melimpah dari surga. Kenapa saya katakan itu persoalan? Karena orang yang seperti ini, yang punya konsep seperti itu, ketika mengalami satu pergumulan, akan mengalami keputusasaan dan frustrasi. Karena pada kenyataannya bahwa hidup ini tidak selamanya mulus-mulus saja. Betul? Amin. Salomo katakan apa? Salomo katakan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 4. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, dan seterusnya. Saudara, itu artinya bahwa kita temukan di sini bahwa dalam perjalanan ini dinamika kehidupan harus kita hadapi. Sehingga ketika konsep itu keliru, kita akan kehilangan arah hidup kita. Saudara, itu yang kita temukan dalam pembacaan kita pagi ini. Dalam kitab Yesaya pasal 40 tadi. Pembacaan pertama kita merupakan pembacaan utama kita. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Dikisahkan tentang bagaimana
kondisi yang dialami oleh umat pilihan Tuhan, bangsa Israel yang berada dalam pembuangan di Babel, yang mengalami pembentukan Tuhan, telah kehilangan keyakinan mereka kepada Allah. Ya. Karena itu Tuhan datang menyapa mereka dengan untuk membangunkan iman percaya mereka kembali. Untuk mereka mengingat kembali Yahweh yang mereka sembah, Yahweh yang sudah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir, lalu masuk dalam satu tanah perjanjian hanya oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhannya, hanya oleh karena ketidaksetiaan mereka dalam menjaga kehidupan kesaksian hidup mereka sebagai umat pilihan Tuhan, sehingga mereka dibuang kembali ke Babel. Dan Tuhan sudah tentukan pada masa sekian puluh tahun mereka harus mengalami penawanan di Babel sampai waktunya akan dilepaskan. Saudaraku, dalam kondisi seperti itu, mereka mulai mengalami frustrasi, kehilangan jati diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan, kehilangan pegangan lagi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena mereka tidak lagi meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Memang betul saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tidak semudah yang kita perkatakan bahwa mereka ada dalam pembuangan itu akan nyaman-nyaman saja mengalaminya, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita melebihi batas kemampuan kita. Amin. Paulus sendiri mengatakannya dalam 1 Korintus pasal yang ke 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, sesungguhnya pembentukan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Israel untuk mereka mengalami pembuangan ke Babel ketika itu merupakan suatu pembentukan Tuhan kepada mereka, agar supaya kembali boleh mereka menyadari siapa mereka di depan Tuhan. Tuhan pengen mereka mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kehilangan jati diri, mereka kehilangan pegangan, sehingga mereka harus bersungut-sungut, sehingga Tuhan harus menyapa mereka. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita, dalam ayat yang ke-21 dikatakan, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepada kamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang, dia membentangkan langit seperti lail, seperti kain, dan memasangnya seperti kemah, dan seterusnya dan seterusnya. Maksudnya apa di sini? Allah coba mengajak kembali untuk umat Israel kembali mengkilas balik siapa Allah Yahweh yang mereka sembah itu. Luar biasa saudaraku. Ini bentuk peduli Tuhan kepada mereka. Karena Tuhan tidak mau mereka hilang dari hadirat Tuhan, tidak kehilangan pengharapan. Yang saya katakan tadi, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita mengkonsep Tuhan bahwa Allah itu dahsyat, hanya sebatas angan-angan kita bahwa ketika kita katakan Allah dahsyat, kita akan memimpikan semua dalam perjalanan kehidupan kita itu, semua yang indah-indah, semua yang baik-baik saja kita alami dalam kehidupan kita. Lalu ketika kenyataan hidup kita hadapi, kita kehilangan pegangan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Israel ketika itu. Mereka kehilangan pegangan, mereka kehilangan pengharapan, karena konsep mereka tentang Tuhannya keliru. Betul Allah itu dahsyat,
Tapi kedahsyatan Tuhan tidak hanya memberkati dengan berkat-berkat seperti yang saya perkatakan tadi, kelimpahan berkat, sehat-sehat saja, dan segala macam. Justru Paulus katakan, di tengah-tengah pencobaan sekalipun kedahsyatan Tuhan masih bisa berlaku, diberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Amin. Bukankah ini bentuk peduli Tuhan? Bukankah ini bentuk kedahsyatan Tuhan yang terjadi, yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan? Bahkan kalau kita memperhatikan kata-kata Rasul Paulus dalam Filipi 1:29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, tidak hanya percaya kepada Kristus, tapi menderita untuk Dia. Artinya apa? Konsekuensi iman percaya kita kepada Kristus, kepada Tuhan itu punya tanggung jawab yang tinggi. Bagi kita ialah bagaimana kita membangun iman percaya kita kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan ini. Itu yang paling penting. Bagaimana kita membangun keyakinan iman percaya kita kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan ini, bahwa dalam kondisi ketertekanan sekalipun kita masih bisa berkata bahwa Allahku dahsyat. Amin. Dalam pembacaan kita ini ada 3 hal yang saya lihat. Yang pertama ialah Allah Maha Kuasa dan berdaulat. Itu kita bisa lihat dalam pasal 40 Yesaya ayat 21-28. Ya. Bagaimana Tuhan boleh menyapa Israelis untuk menguatkan mereka, sehingga menceritakan tentang Dia sebagai pencipta, Dia sebagai pemelihara. Bahkan khususnya dalam ayat yang ke-26 dikatakan, 25 dikatakan, dengan siapakah kamu akan samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman Tuhan yang Maha Kudus. Saudaraku, bahwa terlalu besar untuk disamakan dengan ilah-ilah dunia ini. Saudara, ada satu kisah yang saya mau ceritakan terjadi di Amerika. Mungkin perhatikan dulu berita ini. Nah saudara, kisah itu sangat mengharukan. Datang dari seorang ibu asal Wisconsin, Amerika Serikat, yang melahirkan bayinya dalam keadaan koma karena terinfeksi COVID-19. Luar biasa. Saudara, di tengah-tengah kondisi koma itu, si ibu ini mengalami operasi sesar.
dan mujizat terjadi. Ya. Dalam kondisi koma, dari sesar, lalu anak itu lahir dengan selamat, dan ketika ibu ini siuman, dia sadar bahwa kandungannya sudah tidak ada, dan semuanya sempurna. Dia sehat, bayinya pun sehat. Saudara, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ibu ini bernama Kelsey Townsend, dan anaknya dia bernama Lucy. Luar biasa, saudaraku. Yang saya mau katakan sekali bahwa Allah sangat berdaulat dalam kehidupan kita. Karena itu toh walaupun kondisi itu tidak mengenakan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita, ketika kita mengimani, kita meyakini Tuhan berdaulat dalam hidup ini, Allah kita dahsyat, maka dia sanggup melakukan apa yang dia harus lakukan dalam kehidupan kita ketika dia mau bertindak. Karena itulah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya Israel menyadari itu. Walaupun dalam kondisi itu, pada kenyataannya mereka sedang mengalami penawanan di Babel, tapi Allah yang dahsyat itu tidak berubah dalam kuasa dan kasih-Nya. Dan dia sedang memelihara mereka, dia sedang menuntun mereka, dan pada akhirnya kita melihat ketika endingnya cerita selanjutnya, pada akhirnya dia harus dilepaskan oleh cara Tuhan sendiri. Ketika Babel dikalahkan oleh Persia, Media Persia, sehingga Israel dilepaskan kembali ke negaranya. Saya mau katakan sekali Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, Allah terlalu berdaulat dalam kehidupan kita. Kita jangan pernah ragukan Dia. Dia Allah yang sangat berkuasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mungkin kita sedang mengalami kenyataan bahwa COVID ada saat ini sedang bersama-sama dengan kita. Wabah itu sedang mewabah di sini. Tapi saudaraku, jangan jadikan itu menjadi momok bagi kita. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita dengan COVID-19. Lalu kita kehilangan pegangan, kita kehilangan pengharapan, kita keyakinan kepada Tuhan kita. Karena kita terlalu dahsyat. Dia besar dari segala-galanya. Imani Dia. Dia akan mengatur langkah kehidupan kita. Tugas kita ialah patuhi protokol kesehatan. Itu tugas kita. Selebihnya, lakukan tanggung jawab kita dengan benar. Kenapa? Imani kedahsyatan Tuhan akan menjadi bagian saudara dan saya. Kayaknya yang pernah enggan angkat tanggung jawab pelayanan kita. Mari kita bersama-sama memandang Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Dia ada bersama dengan saudara dan saya. Dia lebih besar daripada COVID. Dia segala-galanya bagi kita. Yang kedua, Allah penuh kasih dan pemurah. Allah penuh kasih dan pemurah dalam kehidupan ini. Saudaraku, itu yang kita bisa lihat dalam ayat yang ke-29 dari pembacaan utama kita. Yesaya pasal 40, 29 sampai 31. Kalau kita perhatikan ayat itu sangat menarik. Dia memberikan kekuatan kepada mereka yang letih lesu, menambahkan semangat kepada mereka yang tiada berdaya. Apa dikatakan? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi saya mau katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini satu janji Tuhan yang luar biasa bagi orang percaya kepada Dia ketika dia sungguh meyakini Tuhan. Allah pemelihara itu, Allah pemurah itu, Allah yang penuh kasih itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Saudaraku, hari ini saya betul-betul gelisah. Karena ketika saya siap untuk tapping, tenaga saya drop, dan saya nego berat dengan Pak Elkari dan Pak Anang supaya diundur waktu sedikit, beri saya kesempatan mempersiapkan diri dengan baik.
karena kondisi sedang tidak terlalu nyaman bagi saya. Tapi saya mau katakan, beliau bertanya sama saya, apa kita bisa hari ini tetap tapping? Saya katakan tetap tapping. Karena bagi kita, ialah kita sudah lakukan semuanya dengan baik, dan kita imani Tuhan akan tolong kita. Dan saya sangat percaya bahwa kita akan menyelesaikan dengan baik, walaupun dengan perjuangan. Karena kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa. Amin. Dan luar biasa, ayat itu memberikan kekuatan kepada kami, khusus saya untuk bisa mengangkat tapping atau rekaman hari ini. Dahsyat, haleluya Tuhan Yesus. Itu yang saya mau katakan, bahwa Allah itu penuh kasih dan pemurah dan kehidupan kita. Dalam hal ini juga ada satu kisah yang saya mau kisahkan tentang ada seorang istri pengusaha yang kehilangan sebuah tasnya dalam suatu waktu. Dalam isi tas itu ada 100.000 US dollar, jadi sekitar 1,4 miliar. Dan saudara tahu ketika itu ibu ini kehilangan di rumah sakit. Itu di rumah sakit ada seorang anak yang menemukan tas itu, dan anak ini ibunya sedang sakit, lalu tidak bisa membayar rumah sakit itu, tidak punya uang. Mereka lagi susah bagaimana cara untuk membayar rumah sakit. Tapi ketika anak ini menemukan tas, dia bawa ke ibunya, dibuka, luar biasa uang segitu banyaknya dalam tas. Ibunya katakan sama dia, kembalikan yang punya. Bingung anak ini, mau kembalikan ke siapa? Akhirnya anak ini pergi keluar, lalu jongkok di luar sana sambil kedinginan menunggu, siapa tahu ada yang datang. Tahu-tahu tiba-tiba ada seorang bapak datang dan bertemu dengan bocah ini. Kalau melihat anak itu sedang mendekap tas, si pengusaha langsung mengenali tasnya, ini tas istrinya yang jatuh. Nah, saudara tahu? Ya. Ternyata bocah bernama Seada ini, ya, telah menjual semua yang dimilikinya untuk penguatan bapaknya yang keras dan tidak punya uang lagi. Dan dalam singkat cerita,
Bapak ini boleh menemukan tasnya kembali, lalu melihat utuh. Sehingga ketika berbincang sama anak ini akhirnya, ya singkat cerita, anak ini ditolong untuk ditebus untuk pengobatan mamanya yang sakit. Dan karena anak ini baik sekali, dia diangkat menjadi, walaupun akhirnya ibunya juga meninggal, anak ini diangkat menjadi anak dari si bapak ini, bapak pengusaha ini. Dan singkat cerita, dalam perjalanan kehidupannya, anak ini bisa sekolah dan menjadi sukses dan bisa ikut menjadi pekerja di perusahaan bapak ini. Dan saya mau katakan di sini bahwa Allah kita itu Allah yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan ini. Allah itu sangat memahami kita. Kedahsyatannya hadir tepat pada waktunya. Dan dia senantiasa menolong kita. Dalam kondisi apapun, dia tahu persis siapa kita. Kalau kita perhatikan pembacaan kita yang ketiga pun, dalam Injil Markus pasal yang pertama kita melihat di situ, bagaimana juga kesehatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan keluarga Simon Petrus, di mana ibu mertua yang sedang sakit, demam ketika itu. Alkitab mengatakan bahwa sekeluar dari rumah ibadat, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon sedang terbaring sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Saudaraku, ia sambil memegang tangannya, dan membangunkan dia, dan lenyaplah demamnya. Saudaraku, ini Allah yang saudara percaya dan saya percaya. Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Luar biasa. Allah yang dahsyat. Dia tahu apa yang diperbuat dalam kehidupan kita. Ini saya mengatakan bahwa jangan pernah kendor dalam iman. Pergumulan boleh ada, tapi Yesus kita luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia bersama dengan kita. Yang ketiga, Allah menyertai umatnya. Saudaraku, dia Emmanuel. Yesus yang kita sembah itu Emmanuel. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Kalau kita lihat di dalam kisah pembuangan bangsa Israel di Babel, mereka sudah kehilangan pengharapan, kehilangan pegangan, tapi Tuhan masih menyapa mereka. Iya. Tuhan datang menyapa mereka lewat hambanya Nabi Yesaya untuk mengingatkan kembali mereka bahwa siapa Allah yang mereka sembah. Iya. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Dan semua. Lalu dikatakan ayat 25 tadi yang saya bacakan tadi, dengan siapakah kamu menyamakan aku seakan-akan aku seperti dia? Firman Tuhan Allah. Artinya apa? Allah yang mereka sembah itu, Yahya yang mereka sembah itu Allah yang menyertai. Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Termasuk dalam masa pandemi seperti sekarang ini, saudara kasih. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mau katakan sekali lagi, jangan pernah izinkan perasaanmu, hatimu, pikiranmu diintimidasi oleh COVID-19. Jangan pernah jadikan dia momok dalam kehidupan kita. Karena Allah kita luar biasa. Dia Allah yang terlalu dahsyat. Bagi kita ialah kembali saya mau katakan bahwa lanjutkan tanggung jawab pekerjaan kita, pelayanan kita dengan sukacita saja. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Cukup buat kita. Itu bagian kita. Bagian Tuhan ialah dia akan melanjutkannya dan menyempurnakannya sampai kepada kesudahannya. Karena itu, jangan pernah enggan mengangkat tanggung jawab pelayanan bagi Tuhan. Saudaraku, memang membingungkan masa kini. Banyak orang tidak berani keluar dari rumahnya untuk melayani Tuhan karena apa? Merasa COVID-19 begitu menghantui. Sementara pagi ini kita disapa Tuhan dengan berkata dalam tema kita, Allahku dahsyat. Saudara, kalau engkau mengatakan bahwa Allahmu dahsyat dalam kehidupan ini, itu berarti kegantaran tidak mungkin akan menghantui kamu dalam menjalani kehidupanmu.
Kalau kita mampu berkatakan bahwa Allah kita dahsyat, itu berarti Allah yang sempurna itu akan menjaga kita dari semua serangan intimidasi jahat yang coba untuk mengendorkan iman percaya kita, mengangkat tanggung jawab pelayanan kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Istilahnya orang Toraja, muilan sukesia, kena kau yang mate, mau disimpan dalam bambu tempat garam pun. Kalau Tuhan katakan selesai. Jadi bagi kita ialah imani Tuhan kita luar biasa. Karena itu jalani kehidupan kita new normal dengan baik. Perhatikan protokol kesehatan. Maka kita akan menjalani perjalanan kehidupan ini menuju sejahtera sukacita. Dan Tuhan tidak akan menegur kita seperti apa yang Israel alami di sini. Dengan siapakah engkau akan hendak menyamakan aku, seakan-akan aku sama seperti dia? Firman Tuhan yang Maha Kudus. Saudara, dengan siapa kita samakan Tuhan? Dia pencipta langit dan bumi. Dia penyelamat hidup saudara dan saya. Dia sudah menyelamatkan kita. Bagaimana respon kita? Akibat mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan, ada 3 hal yang saya catat di situ. Yang pertama, tahu bersyukur kepada Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 15 sampai 17. Ya. Bandingkan Markus 9 ayat 31b, ibu mertua Petrus. Ya, itu dia. Jadi 1 Korintus 9 ayat 15 sampai 17 itu bagaimana Paulus menceritakan di situ. Iya. Tetapi aku tidak pernah menggunakan hakku, satupun hakku. Iya, itu dia katakan. Sebab aku lebih suka mati daripada. Ini dia. Berarti apa? Paulus melayani Tuhan dengan segenap hati, menyerahkan segala-galanya buat Tuhan. Dan ibu mertua Yesus, ketika disembuhkan dia katakan, kemudian perempuan itu melayani mereka. Saudaraku, dia tidak katakan saya baru habis sakit kok. Enggak katakan seperti itu. Langsung bangkit sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhannya karena sudah mengalami pemulihan yang luar biasa, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Maka Paulus tidak enggan untuk memberitakan Injil, dan mertua Petrus tidak enggan untuk melayani mereka, menjamu mereka. Karena apa? Merasakan kebaikan Tuhan. Saya mau katakan, setiap orang yang sudah merasakan kedahsyatan karya Tuhan dalam kehidupannya pasti akan berespon secara spontan, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, rela berkorban bagi orang lain. Rela berkorban bagi orang lain. Itu dalam pasal yang ke-9 dari 1 Korintus ayat 19 sampai 22. Ya, 19 sampai 22 katakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Saudaraku, Paulus tidak mempertahankan haknya sebagai rasul. Bagi dia ialah tidak ada yang terlalu berharga yang bisa dikorbankan bagi Yesusnya dalam hidup ini. Karena itu dia rela memberikan segala-galanya bagi Tuhan. Lewat apa? Menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Semakin banyak orang yang diselamatkan. Yang ketiga, melakukan segala-galanya tanpa pamrih. Dia tidak memperhitungkan haknya. Ya. Ayat 18 dan ayat 23 dari 1 Korintus 9. 18 katakan demikian. Kalau demikian, apakah upahku dalam memberitakan Injil ini? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ayat 23 dia katakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi bukan ukur upah duniawi yang dikejar, tapi upah dalam kerajaan surga. Karena itu tidak heran kalau dia katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, Paulus mengatakan, memberikan ketegasan kepada kita bersama pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 katakan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Jadi mari kita bangkitkan kembali iman percaya kita. Katakan sama diri saudara dan saya, Allahku dahsyat. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kita yang berjalan yang penuh sukacita. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan ada kebenaran untuk menyapa kami, ingatkan kami. Kami punya Allah yang luar biasa, Allahku dahsyat. Oleh karena itu Tuhan teguhkan iman percaya kami, sehingga kondisi pandemi ini tidak mengintimidasi kami dalam kehidupan kami, tapi justru membawa kami lebih dekat dengan Tuhan, lebih meyakini lagi bahwa Tuhan kami luar biasa. Engkau sanggup memberikan kami kedamaian, ketenangan dalam menjalani kehidupan kami ini. Lanjutkan firman-Mu dalam kehidupan umat-Mu, dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan kita diantar oleh firman Tuhan dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Sambil memberikan persembahan syukur, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 302, Kubri Persembahan. Dan bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah dari rumah dapat memberikan persembahan syukur melalui QR Code yang ada di samping lagu ini. Dan apabila ada yang memberikan persembahan dapat juga melalui rekening jemaat, nanti akan ada di sesi akhir liturgi ini. Yesus, Juru Selamat.
Mari kita hendakkan syafaat kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan buat kami. Makasih ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan syafaat kami, bersukacita dalam Tuhan. Bahwa Engkau begitu baik memimpin, menuntun langkah kehidupan kami. Terutama kami bersukacita dengan keempat saudara kami yang berulang tahun sepekan ke depan. Antomina Rantesalu 8 Februari, Harifa Ruran 10 Februari, Jordi Rante Tandung 12 Februari, Yosef Belvania Pakaan 13 Februari. Terima kasih Tuhan, bahkan mungkin masih ada yang lain yang tidak tercatat namanya. Berulang tahun sepekan diberkati Tuhan. Terima kasih bahwa sepanjang tahun sudah Engkau tolong akan anak-anakmu, umatmu, dan kami bersukacita bersama untuk pengalaman bersama dengan Tuhan. Harapan kami supaya ke depan berkat Allah tetap menuntun memberkati mereka dalam perjalanan kehidupan, dalam pertumbuhan, dalam usaha, dalam pekerjaan, pendidikan. Mereka boleh terus mengecap kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa saudara-saudara kami yang sakit dipulihkan kembali dan sekarang sudah tetap menjalani kehidupan secara khusus untuk Ibu Dartika misi. Terima kasih bahwa sudah kembali ke rumah dan sedang berobat jalan. Diberkati Tuhan supaya dalam proses pemulihan Tuhan tolong sehingga hambamu tetap boleh dikuatkan dan pada akhirnya pulih sempurna dan bisa lagi bersukacita bersama dengan keluarga dalam sukacita Tuhan dengan persekutuan anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik memimpin memberkati akan umatmu. Hamba berdoa untuk umatmu Tuhan. Hamba tidak tahu tiap pergumulan masing-masing, tapi Tuhan tilik apalah umatmu. Biarlah Tuhan dalam perjuangan iman mereka diteguhkan dalam iman, dalam studi diberkati Tuhan sehingga prestasi-prestasi gemilang mereka capai, dalam meniti karir diberkati Tuhan sehingga mereka boleh diberkati Tuhan dalam meniti karir, boleh terus berjuang dan berhasil dengan baik dan perjuangan mereka yang mencari pekerjaan untuk berikan pekerjaan lapangan kerja yang baru Tuhan, supaya anak-anakmu tetap boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan yang dalam rumah tangga masing-masing, peliharakan terus berikan keharmonisan sehingga boleh menikmati sukacita bersama-sama supaya anak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini dengan pengakuan yang sama. Allah kami dahsyat, Tuhanku dahsyat. Terima kasih Bapa kami yang baik. Berdoa juga untuk pemerintah bangsa negara kami. Tilik apalah Tuhan, berkati pemerintah kami dalam mengatasi pandemi COVID ini, berikan hikmat yang luar biasa kepada mereka Tuhan dalam mengaturnya dengan baik sehingga pada akhirnya Tuhan COVID boleh redah dan tidak ada lagi di negeri kami, bahkan di dunia ini. Secara khusus kami berdoa untuk sekarang vaksin yang sedang disebarkan di sana, tolong supaya penyuntikan vaksin di mana-mana boleh berlangsung dengan baik dan tidak ada efek sampingan lainnya, membawa kekebalan tubuh bagi rakyat Indonesia. Dan pada akhirnya Tuhan, rakyat bisa leluasa berkarya, bebas berkarya karena terbebas dari pandemi COVID-19. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semuanya. Program pemerintah ke depan diberkati Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, petinggi negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Tolong apalah berkati mereka, boleh menjalankan program dengan baik dan bisa rakyat menikmati kepemimpinan yang benar dari para pemimpin kami, baik pusat maupun daerah. Demikian juga untuk aparat keamanan kami, TNI Polri, diberkati Tuhan supaya bisa menjalankan tugas yang baik dalam mengayomi bangsa negara kami bisa aman terus tentram dan rakyat luas berkarya karena menikmati ketentraman kedamaian di tengah negara dan bangsa kami yang aman ini. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua jadilah akan pemerintah kami, akan aparat keamanan kami sehingga mereka tetap merasakan kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan juga untuk pelayanan kami dalam gereja kami. Diberkati Tuhan dalam pelayanan kami, boleh memberkati banyak orang, baik jemaat kami maupun tiap orang yang boleh kami layani boleh memberkati Tuhan sehingga mereka terberkati dari pelayanan kami. Dan bersyukur juga untuk hamba-hambamu, majelis jemaat, anak mudamu yang mendampingi hamba dalam pelayanan. Demikian tim multimedia, Pak Anang, Pak Elgari, kami boleh bersyukur Tuhan bahwa mereka begitu setia mendampingi kami dalam pelayanan. Berkati jerilah akan hamba-hambamu Tuhan sehingga sukacita melimpah terus mereka rasakan dalam perjalanan kehidupan ini. Terus kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat Tuhan yang ada di garda depan menangani COVID-19, diberikan hikmat yang luar biasa, berikan imun yang kuat sehingga bisa mampu menolong mengatasi akan COVID ini sehingga boleh cepat terselesaikan Tuhan, dan semua orang yang terpapar boleh tersembuhkan oleh hikmat ilahi yang Kau berikan kepada para dokter dan perawat. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, kami boleh muji nama-Mu kalau mempercayakan akan syafaat kami dengan satu keyakinan iman Engkau mendengarkan doa kami.
Karena kami sudah berseru kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan dengan cahaya-Mu, jadikan kebenaran pemandu yang teguh. Saudara-saudara, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Mari kita lanjutkan dan wujudkan tugas dan panggilan kita sebagai gereja dengan keyakinan kita akan pertolongan dan kasih Kristus yang telah menganugerahkan kepada kita kehidupan yang baru. Dengan satu keyakinan, Tuhanku dahsyat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Saudara, sampai sekali pada kita tetap melangkah bersama Tuhan yang satu keyakinan, Allah dahsyat, dan tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom.